Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman ke channelnya ANT Development teman-teman. Pada video kali ini saya ingin membahas terkait dengan baterai teman-teman ya. Tapi sebelum itu silahkan teman-teman baterai itu teman-teman secara garis besar dia berfungsi untuk menyimpan teman-teman ya, menyimpan energi di dalam suatu sistem elektrik. Komponennya antara lain satu di situ ada yang namanya fan ya teman-teman ya, atau ventilasi. Dimana ventilasi ini dipakai untuk membuang udara-udara hasil dari H2SO4. Kemudian ada terminal positif dan terminal negatif tentunya teman-teman ya. Jadi di dalam baterai itu hanya memiliki dua terminal. Kemudian bagian dalamnya itu terdapat sel-sel teman-teman ya, dimana dalam satu selnya si baterai ini dia bernilai 2 volt teman-teman ya, 2 volt dalam satu sel seperti ini nih. Nah ini adalah 2 volt, dimana dalam satu sel ini juga terdapat satu kutub positif dan satu lagi dia adalah kutub negatif, dimana diantaranya itu terdapat separator. Kemudian dari per masing-masing sel ini dia akan dihubungkan, kutub positif dihubungkan dengan kutub positif dan kutub negatif itu dihubungkan dengan kutub negatif teman-teman ya. Oke, kemudian saya ingin sharing bagaimana sih untuk proses charging pada sebuah baterai. Nah, jadi di dalam baterai ketika kita sudah gunakan teman-teman, kutub positif dan kutub negatif itu seperti ini ketika kita kasih beban di baterainya. Nah, aliran dari negatif itu akan mengalir menuju kutub positif. Nah, sehingga apa? Hingga habis teman-teman ya, habis seperti ini. Nah, habis seperti ini. Kemudian ketika kita lakukan charging, nah, akan dilakukan kondisi atau dikembalikan kondisi itu seperti semula, seperti ini. Nah, yang negatif dia akan kembali ke kutub negatif dan yang positif dia akan kembali ke kutub positifnya, sehingga apa? Baterai siap untuk digunakan kembali. Prosesnya seperti ini teman-teman. Yang pertama adalah kita memakai baterai konvensional pada sepeda motor. Ini contohnya nih ya, pada sepeda motor. Yang pertama kita bukain dulu semua tutupnya serta ventilasinya teman-teman ya. Kita buka dulu semuanya, kemudian kita lakukan pengisian kembali baik elektrolit atau air tambah. Nah, sesuaikan teman-teman ya, sesuaikan spesifik gravitinya itu di angka 1260 ya teman-teman ya, sampai 1265. Setelah melakukan pengisian tunggu sekitar 30 menit teman-teman ya kan? Kemudian levelkan kembali ya kan, jika memang ada penurunan dari elektrolitnya. Kemudian kita pasang tutupnya dan lakukan charging, akan tetapi tutupnya tidak boleh rapat teman-teman ya. Kemudian charging sesuai permintaan, jika 12 volt ya 12 volt, jika 24 volt juga 24 volt. Yang terpenting di sini adalah tutupnya harus kondisi hanya menempel atau terbuka teman-teman ya. Nah, setelah selesai baru kita tutup dengan rapat teman-teman ya semuanya. Dan jangan lupa untuk lakukan cleaning dari tumpahan-tumpahan elektrolit yang pada saat kita melakukan pengisian. Setelah itu kita tester ya seperti ini teman-teman ya, menggunakan avometer. Kita cek tegangannya ada berapa ya kan. Harusnya minimum ada 12,4 setelah dilakukan charging. Seperti ini teman-teman ya. Ini terbaca 11,3,4, berarti dia berada di bawah si spesifikasinya. Kemudian jika kita memakai yang tipe seperti ini teman-teman, tipe seperti ini dia memakai
liquid biasanya ya kan. Jadi sudah dilengkapi liquid pada baterainya. Nah, untuk penambahannya seperti ini teman-teman. Ini kita buka dulu nih tutupnya. Ini tutup yang nantinya kita akan pasang di baterainya. Nah, kemudian seperti ini. Oke, kita tumpahkan seperti ini, kita masukkan, dia akan tutupnya yang aluminium coilnya akan robek dengan sendirinya teman-teman ketika kita tekan. Nah, kita tunggu sampai elektrolit liquid ini atau gel teman-teman ya. Lebih seringnya kita ngomongnya adalah gel. Nah, ini agak berbeda dengan yang tadi kita ketok-ketok seperti ini jika terdapat gelembung-gelembung udara, supaya dia biar tetap mengalir sekitar 20 menit sampai 1 jam. Setelah habis ya kan teman-teman, kita ambil. Nah, kemudian kita pasang untuk si tutupnya seperti ini. Sama, jangan sampai menempel atau ditekan dulu ya teman-teman ya, hanya menempel. Nah, setelah selesai baru kita lakukan penekanan. Oke, prosesnya sama ya teman-teman ya. Nah, kita cek itu 12.76 dimana minimalnya adalah 12.6 volt. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan yang tadi itu perlu dilakukan charging terlebih dahulu. Kalau yang ini itu tidak perlu teman-teman ya. Oke, mungkin itu teman-teman sharing dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.